Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yason dan Cynthia adalah dua orang anak yang bersahabat karib. Mereka berdua bersama-sama merupakan pasien penyakit jantung. Mereka bertemu di rumah sakit tempat mereka mendapatkan pemeriksaan rutin. Yason dan Cynthia sama-sama punya sakit jantung sejak lahir. Seringkali mereka mengalami sesak nafas, sakit dada, dan wajah mereka tiba-tiba bisa membiru. Sejak kecil mereka juga dibatasi geraknya. Tidak boleh berlari-lari, tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh menangis terlalu lama, tidak boleh berenang, tidak boleh juga melakukan banyak hal yang lain. Nah, oleh sebab itulah mereka menjadi cepat akrab. Mereka dapat bermain bersama dengan baik karena mereka saling memahami keadaan masing-masing. Tidak hanya mereka berdua yang akhirnya akrab, kedua orang tua mereka pun juga bersahabat karena mereka mempunyai persamaan pengalaman. Pada suatu hari Cynthia jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Secara kebetulan, Yason juga mengalami serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit yang sama. Pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa jantung mereka sudah benar-benar tidak berfungsi dengan semestinya. Jalan satu-satunya adalah cangkok jantung. Namun untuk itu mereka harus antri menunggu adanya donor jantung yang tepat untuk mereka. Setiap hari orang tua Yason dan juga Cynthia menunggui anak mereka terus-menerus berdoa. Semoga jantung yang baru segera tersedia bagi anak-anak mereka. Kedua orang tua mereka juga sangat khawatir. Jangan-jangan jantung Yason dan Cynthia tidak dapat menunggu donor jantung yang belum juga tiba. Suatu malam dokter mendatangi kedua orang tua anak itu dengan berita yang mendebarkan. Dokter mengatakan baru saja ada berita bahwa ada satu donor jantung yang tepat benar untuk salah satu anak mereka, Yason atau Cynthia. Dokter bertanya kepada kedua orang tua pasiennya, siapa yang akan ditolong terlebih dahulu? Keadaan Cynthia stabil, sehingga kemungkinan besar Cynthia masih bisa untuk bertahan. Sedangkan keadaan Yason lebih buruk. Kalau Yason tidak segera ditolong, kemungkinan kecil dia dapat bertahan. Kedua orang tua anak itu saling berpandangan dan mulai menangis. Sungguh suatu keputusan yang sangat sulit. Orang tua Yason memandang orang tua Cynthia sambil menangis. Mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka tidak sampai hati untuk memohon agar jantung sehat yang tersedia ini diberikan kepada Yason saja. Orang tua Cynthia juga menangis dan tidak dapat berkata apa-apa. Mereka juga tidak sampai hati untuk mengatakan agar jantung yang sehat ini untuk Cynthia saja. Keadaannya menjadi sunyi dan itu berlangsung cukup lama. Dokter menunggu dengan sabar karena memahami betapa sulitnya situasi ini bagi kedua keluarga pasiennya. Akhirnya kedua orang tua Cynthia dengan derai air mata dan suara terbata-bata mengatakan, biarlah jantung sehat ini untuk Yason dulu. Serentak kedua orang tua Yason memeluk kedua orang tua Cynthia sambil menangis dan berbisik berulang-ulang, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati kemurahan hatimu. Dokter segera berlari untuk mempersiapkan operasi besar itu bagi Yason. Operasi transplantasi jantung untuk Yason berlangsung lama dan akhirnya berhasil. Sekarang kedua orang tua Yason menunggui anaknya pulih dari kondisi kritisnya. Sedangkan kedua orang tua Cynthia masih menunggui Cynthia sambil terus berdoa untuk donor jantung. Mereka makin cemas. Dapatkah Cynthia bertahan? Mengapa donor jantung itu tidak segera tiba? Bagaimana kalau Cynthia meninggal sebelum bisa dicangkok jantungnya? Kedua orang tua Yason juga terus-menerus mendoakan tidak hanya kepulihan Yason, tapi juga donor jantung bagi Cynthia. Beberapa hari kemudian, jantung sehat yang ditunggu-tunggu bagi Cynthia itu tiba. Segera dokter melakukan transplantasi jantung pada Cynthia. Dan operasi ini pun berhasil.
Demikianlah kedua anak itu secara dramatis mengalami perbaikan kesehatan yang sangat berarti. Kini mereka masih tetap bersahabat, masih tetap bermain bersama, dan mereka kini dapat berlari-lari dengan puas. Kedua orang tua Cynthia tetap bersahabat, bahkan lebih akrab lagi. Mereka saling mensyukuri berkat Tuhan dan bersyukur atas kasih dari sahabat yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka saling bersyukur atas berkat Tuhan, dan mereka bersyukur memiliki sahabat yang senantiasa hadir dalam berbagai situasi, terlebih ketika kesukaran-kesukaran mereka alami, dan sahabat yang tidak mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini diceritakan kembali dari sebuah kisah nyata. Seorang sahabat tidak hanya menyenangkan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan sukacita, melainkan seorang sahabat juga hadir pada saat kita mengalami kesukaran-kesukaran. Amsal pasal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Biarlah keberadaan kita juga terus menjadi sahabat bagi sesama dan semua. Tuhan menolong dan memberkati.